Jadi kehidupan kita ini bukan berbicara tentang kita lagi. Kehidupan kita bukan berbicara tentang kita lagi, tapi ada kehidupan Kristus. Kalau kita perhatikan hidup Kristus, waktu dia diludahi, waktu dia dihina, waktu dia dikasih mahkota duri, waktu dia disesah, waktu dia harus mengalami penganiayaan, apakah dia membalas? Apakah dia membela dirinya? Apakah dia berusaha untuk panggil wartawan gitu ya, untuk kemudian konferensi pers dan menjelaskan apa situasinya yang terjadi? Yesus diam. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi setiap kita. Dan hari ini pribadi yang begitu penuh dengan kasih, dia ada di dalam setiap kita. Sehingga ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita disalah menyakiti, kita nggak perlu membela siapapun, kita nggak perlu menunjukkan kepada siapapun tentang apapun. Nggak perlu. Kenapa? Karena ada kasih yang terbesar, yaitu kehidupan Kristus sendiri yang ada di dalam setiap kita. Ada hidupnya yang luar biasa, dan kebenaran ini begitu luar biasa. Ketika kita mulai merasa takut, ketika kita mulai merasa khawatir, ketika kita mulai merasa kecil, tidak berdaya, tidak berarti, kita tak mampu melakukan segala sesuatunya, mulai sadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, yang hidup di dalam setiap kita, sehingga tidak ada lagi keterbatasan, tidak ada lagi hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, sebab Dia berkata segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jadi tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari kebenaran yang powerful ini, wow, kita akan mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Namun, kalau dikatakan maximize the potential of Christ in your life, dikatakan sebagai potensi, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan sebagai potensi hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Sebenarnya ada sebuah potensi untuk setiap kita bisa hidup melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar. Namun, apabila tidak dimaksimalkan, apabila tidak dipergunakan, apabila tidak dipertajam, apabila tidak disadari, yang terjadi adalah potensi itu akan selama-lamanya terkubur, menjadi hal yang tidak disadari. Dan kita hidup sebagai manusia yang biasa-biasa aja, yang begini adanya, yang hidup ya cuma sekedar hidup. Sayang banget ya, setiap bayi ya, saya ingat ilustrasi yang disampaikan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu. Setiap bayi manusia begitu lahir jebrok, dia punya potensi gitu ya. Untuk apa? Untuk jadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi pengubah sejarah dunia ini, untuk menjadi presiden, untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang nomor satu, betul ya? Dia punya potensi di sana. Tetapi perkara dia akan menjadi sesuai dengan tujuan Tuhan atau enggak, itu bergantung, Bapak Ibu Saudara. Tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tidak terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Tetapi harus ada satu proses, harus ada sesuatu yang dilewati oleh si bayi itu dalam masa pertumbuhannya, dalam bagaimana orang tuanya mengasuh, mendidik, membesarkan, sehingga potensi itu bisa muncul dan akhirnya potensi itu bisa termanifestasi secara nyata di dalam kehidupannya. Betul ya? Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan ada potensi, ada benih ilahi, ada pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi perkara kita hidup secara maksimal atau tidak, itu bergantung, Bapak Ibu Saudara. Bergantung dari apakah kita sepakat apa enggak nih dengan kebenaran firman yang sudah kita dengar hari-hari ini gitu ya. Apakah kita sepakat atau tidak dengan identitas yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kita di dalam kebenaran firman-Nya. Karena itulah kita perlu untuk terus-menerus belajar. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita perlu terus-menerus belajar supaya potensi ini tidak selama-lamanya hanya menjadi daya yang bersifat tersembunyi. Ya, potensi ini adalah daya yang sebenarnya dapat bisa terjadi gitu ya. Tetapi belum menjadi
potensi, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya ada, daya itu ada, tetapi nggak keluar gitu loh. Bisa jadi nggak keluar gitu ya. Jadi potensi ini adalah kemampuan yang tidak terungkap, atau kekuatan yang belum dimanfaatkan, atau bahkan yang tersembunyi, atau karunia-karunia yang tidak aktif. Itu arti dari kata potensi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak hari ini sebenarnya ada dalam hidup kita, ya, kekuatan yang belum kita manfaatkan, bakat yang masih tersembunyi, karunia-karunia yang masih belum kita aktifkan. Ada berapa banyak gitu ya, kemampuan yang belum tersingkapkan. Jadi potensi itu masih ada di dalam kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Potensi itu masih ada di dalam kemungkinan, bukan dalam kenyataan. Makanya kalau kadang-kadang kita bilang gini, mana janji-janji Tuhan yang indah, berharga dan mulia? Katanya Tuhan itu pengen saya jadi kepala dan bukan ekor. Katanya Tuhan pengen saya terus naik dan bukan turun. Katanya saya melakukan perkara-perkara yang besar untuk memuliakan namanya, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran. Tapi hidup saya kok gak heran-heran ya? Hidup saya kok gini-gini aja? Karena itu adalah potensi itu masih ada di dalam sebuah, masih tersimpan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting kita untuk merealisasikan potensi itu, mengubahnya menjadi sebuah kenyataan. Amin? Mengubahnya menjadi sebuah kenyataan. Dan potensi menuntut setiap orang untuk tidak puas dengan apa yang sudah dicapai. Saya tahu mungkin banyak dari kita berkata bahwa, saya kan udah banyak berubah nih dari kehidupan lama saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai sekarang hidup saya udah jauh banget gitu ya. Udah banyak perubahan-perubahan yang saya lakukan. Dulu saya suka berzina, sekarang enggak misalnya. Dulu saya suka bohong, sekarang saya udah enggak misalnya gitu ya. Tapi kenapa sih kok tema bulan ini gitu ya, temanya kok bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus? Kenapa sih temanya memaksimalkan gitu ya? Kayaknya apa jangan-jangan nggak puas ya dengan perubahan yang sudah saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu, Tuhan ingin setiap kita mengalami perubahan demi perubahan hari lepas hari. Amin. Tuhan ingin setiap kita terus-menerus bermetanoia, Bapak Ibu Saudara, terus-menerus bermetanoia. Jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita alami hari ini. Sebab di dalam Tuhan, the best is yet to come. Di dalam Tuhan yang terbaik belum kita alami sekarang. Sekalipun kehidupan kita sudah lebih baik mungkin dari sebelumnya, tetapi yang terbaik belum kita alami sekarang. Terus berlari-lari, Bapak Ibu Saudara, pada panggilan surgawi, sehingga kita akan terus dibukakan. Kita akan terus dibukakan. Kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Ada sesuatu yang excited yang menanti kita di depan sana. Amin. Jadi jangan merasa kayaknya apa jangan-jangan mau ungkit-ungkit dosa. Bukan gitu ya. Bukan bermaksud seperti itu, tapi Tuhan rindu setiap kita terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, memperbaiki diri menjadi lebih baik, terus bertumbuh, sehingga potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita semakin maksimal. Amin. Siap untuk menjadi maksimal di dalam Tuhan? Amin. Amin ya. Oke. Jadi potensi menuntut setiap orang untuk tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Ingat bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya dengan potensi, gitu ya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan potensi, termasuk setiap kita. Tuhan ingin kita memaksimalkan potensi yang telah Dia berikan kepada kita dengan cara mengambil langkah setiap hari, dengan menentukan pilihan-pilihan kita setiap harinya. Setiap saat, setiap waktu kita punya pilihan di dalam kehidupan ini. Dan selagi nafas kita masih ada, selagi Tuhan masih beri kita waktu, selagi kita masih punya kesehatan, yuk kita pastikan bahwa kita mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengukur kesuksesan kita dengan pendapat orang lain. Bukan, ya. Tuhan tidak pernah mengukur kesuksesan kita dengan pendapat orang lain atau standar yang ditetapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Enggak, Tuhan tidak demikian cara mengukur kita. Banyak orang yang puas dengan pikiran, sikap, atau tindakan mereka yang biasa-biasa saja. Ya, banyak mereka, udah kan hidup saya udah cukup baik sih, udahlah, udah biasa-biasa aja kok saya nih. Saya kan bukan orang jahat gitu ya. Karena kita berpikir begitu ya, udah cukup. Tapi sayang banget ya. Kenapa kita pengen
akan jadi orang yang biasa-biasa saja kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul ya? Sayang banget potensi yang ada dalam setiap kita. Inilah saatnya untuk kita menanggalkan pola pikir kita yang lama, ya, untuk memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Untuk setiap kita boleh bangkit lebih tinggi lagi, amin. Kita bangkit, Bapak Ibu Saudara, bangkit kita lebih tinggi lagi, karena Tuhan yang luar biasa ada di dalam setiap kita. Tuhan sudah menempatkan di dalam kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, ya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh, gitu ya. Segala sesuatunya sudah disediakan sama Tuhan, gitu. Jadi kita sudah diberikan semuanya, segala-galanya. Sekarang tergantung kita nih, kita mau menarik potensi itu keluar atau kita mau membiarkan potensi itu terus-menerus terkurung di dalam. Dan itu sayang banget. Kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran, katanya. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Keren banget ya. Jadi jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Jadi terus memperbaharui dalam segala hal, gitu ya. Terus menerus memperbaharui diri dalam segala hal. Terus menerus bermetanoia dalam segala hal, gitu ya. Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna. Dengan begitu, ketika kita mau terus-menerus memperbaharui diri, akhirnya kita akan mengerti bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan bagi setiap kita, gitu ya. Segala sesuatu dalam hidup kita memiliki potensi untuk bisa memenuhi tujuannya. Orang-orang yang meninggal dunia tanpa mencapai potensi penuh mereka telah merampok generasinya. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang meninggal dunia tanpa mencapai potensi penuh mereka, yang mereka lakukan adalah mereka sedang merampok generasi mereka. Jadi ketika orang tidak mencapai potensi penuh di dalam hidupnya, dia tidak hanya berdosa pada dirinya sendiri, tetapi dia juga bertanggung jawab atas generasinya. Kenapa? Karena seharusnya hidupnya bisa jadi dampak buat generasinya, tetapi dia simpan, dia kubur itu, akhirnya hidupnya menjadi tidak berdampak bagi generasinya. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang meninggal tanpa mencapai potensi penuh mereka sedang merampok generasi mereka. Mereka karena ada kemampuan terpendam, ya. Meninggal dengan kemampuan yang terpendam sama halnya dengan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya minta maaf, ini mungkin agak keras ya, tapi ini untuk setiap kita, termasuk untuk saya, gitu ya. Orang-orang yang meninggal dengan kemampuan yang terpendam, dengan kemampuan yang masih berupa potensi yang belum termanifestasi, itu artinya meninggal sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sayang. Tuhan mengemas beberapa hal dalam diri kita untuk kebaikan dunia ini. Jadi Tuhan mendesain kita bukan untuk hidup buat diri kita sendiri, tetapi Tuhan mendesain kita supaya kita memberi manfaat, memberi arti bagi dunia ini. Dunia butuh kita. Amin. Dunia butuh kita. Ya, Tuhan mengemas beberapa hal dalam diri kita untuk kebaikan dunia ini, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebaikan dunia ini. Adalah tugas kita untuk memanfaatkannya dengan sempurna. Setiap individu, tidak peduli seberapa miskin atau kayanya kita, tidak peduli banyak atau sedikitnya kemampuan yang kita pikir kita punya, setiap kita diciptakan sama Tuhan dengan satu tujuan. Ya, dengan satu tujuan. Gak ada gunanya kita iri-irian sama orang lain. Gak ada gunanya kita gak terima lihat potensi orang. Gak ada gunanya. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam kehidupan setiap kita. Kita didesain secara unik, secara khas, secara khusus, secara spesial. Karena Tuhan punya rencana
detail dalam kehidupan setiap kita yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Setiap kita unik, setiap kita spesial di mata Tuhan. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat yang 20. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang pernah berani kita bayangkan, gitu ya. Dan jauh lebih baik daripada doa kita, keinginan kita, pikiran kita, pengharapan kita. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya berdoa seperti itu walaupun kasih Kristus terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi kita berusaha mengerti kasihnya itu, karena dengan demikian hidup kita dipenuhi dan dilengkapi dengan kekuatan Allah sendiri. Biarlah Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita minta atau pikirkan selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaatnya. Muliakanlah Dia karena kuasanya yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita bersatu dengan Kristus Yesus ya, muliakanlah Allah dari abad ke abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ada pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan, dari apa yang dapat kita harapkan, dari apa yang dapat kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sayang banget kalau kita tidak memaksimalkan potensi yang luar biasa ini. Ada beberapa hal penting yang dapat kita lakukan supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita. Ada 4 hal saya catat, Bapak Ibu Saudara, dan ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Poin-poinnya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Ada 4M, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sama-sama belajar. Hal yang pertama, kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 12 dan ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dan ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lain ya, terjemahan bahasa Inggris yang kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, dikatakan begini, jangan biarkan siapapun memandang rendah Anda karena Anda masih muda. Jadilah ideal bagi mereka. Jadi kita disuruh menjadi orang-orang yang ideal, Bapak Ibu Saudara ya. Jadilah ideal bagi mereka. Biarkan mereka mengikuti cara Anda mengajar dan hidup. Jadilah teladan bagi mereka dalam kasihmu, imanmu, dan pikiranmu yang bersih, katanya gitu ya. Jadi disuruh kita menjadi teladan dalam kasih, dalam iman, dan dalam pikiran kita yang bersih, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa Tuhan pengen supaya kita bisa memaksimalkan potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin hal pertama yang kita lakukan adalah menggunakan potensi yang ada pada kita. Amin. Menggunakan potensi yang ada pada kita. Kita lihat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di sini bilangnya jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, pergunakanlah dengan sungguh-sungguh kecakapan-kecakapan yang diberikan Allah kepadamu melalui nabi-nabinya ketika para penatua jemaat menumpangkan tangan di atas kepalamu. Jadi di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara ya, kita diminta untuk memakai
potensi yang ada pada kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan di sana, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Kita perhatikan ya di sana ya tadi ya, ada penumpangan tangan. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu artinya adalah ada otoritas, ada pemimpin yang menolong kita untuk melihat potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Salah satu anugerah yang terbesar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, selain kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan anugerah yang terbesar yang Tuhan juga sudah sediakan di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan setiap kita punya Bapa rohani. Amin. Setiap kita punya Bapa rohani di tempat ini Bapak Ibu Saudara, yang bisa memperhatikan, yang bisa memperdulikan, yang memimpin, mengajar dan menasehati tiap-tiap kita Bapak Ibu Saudara menuju kesempurnaan Kristus. Karena itu kita perlu ada kesepakatan dengan Bapa rohani Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tunduk taat pada otoritas yang Tuhan berikan melalui Bapa rohani di tempat ini. Saya sendiri terus terang gak pernah tahu kalau saya sebenarnya bisa berbicara seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Bapak rohani. Bapak rohani bisa melihat potensi jauh melampaui dari apa yang kita sendiri bisa lihat. Waktu itu baru ketemu sama saya beberapa kali, Bapak Gembala masih ingat, tiba-tiba langsung dibilang, cocok nih ibu jadi MC. Dalam hati saya, gubrak. Saya sendiri aja orang yang sangat takut ketemu sama orang, boro-boro jadi MC. Saya takut Bapak Ibu Saudara ketemu sama orang tuh, saya takut, keringat dingin. Saya mau ketemu sama orang baru itu rasanya sakit perut. Kalau dibawa sama suami saya ketemu sama orang baru, saya selalu bilang, gak usah dia, gak usah, kering gigiku, kering terus giginya, kata suami saya. Karena saya merasa saya cuma bisa senyum-senyum gitu. Saya nggak tahu apa yang mesti saya omongin. Saking saya penakutnya ketemu sama orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada problem emosional, karena ada problem gambar diri, karena ada salah melihat diri sendiri, ada salah pengenalan akan Tuhan, ada salah pengenalan akan diri sendiri. Akhirnya potensi itu jadi tertutup. Tapi Bapak rohani bisa menolong kita. Dan puji Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara kita dikasih keleluasaan, betul ya? Mungkin di tempat-tempat lain kita nggak bisa dapatin. Di tempat ini Bapak Ibu Saudara, peluang untuk kita bisa melayani Tuhan, peluang untuk kita bisa memberi diri, untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kita terbuka sangat besar, terbuka sangat lebar. Di sini ditanya siapa yang mau melayani, siapa yang mau memberi diri untuk melayani, dipersilakan, betul nggak? Dan ini di tempat lain belum tentu, Bapak Saudara. Jadi hak istimewa, privilege, betul-betul yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Betapa sayangnya Tuhan sama kita, sampai Dia tuh memperhatikan sangat detail gitu ya, supaya kita bisa memaksimalkan potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dia berikan sarananya. Hari ini diberikan new life bagi setiap kita, untuk setiap kita boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, sama-sama mempertajam nih, memaksimalkan potensi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena potensi akan selama-lamanya menjadi potensi selama kita tidak pergunakan itu. Betul ya? Mungkin pada saat kita mempergunakannya rasanya gak enak, rasanya gak bebas, rasanya gak tenang, dan lain-lain sebagainya. Itu yang namanya struggle zone. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bahas ya, kita berada dalam struggle zone, zona di mana kita harus melawan antara kedagingan kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita bisa menikmatinya, kita masuk ke dalam learning zone, dan pada akhirnya kita bisa menikmati Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan itu termanifestasi secara nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai kita secara maksimal. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki juga dalam hidup saya gitu ya. Ayo kita sama-sama yuk berlari-lari pada panggilan surgawi. Amin. Mumpung masih dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, jangan sampai nyesel gitu ya. Jangan sampai nyesel. Mumpung masih ada yang disebut hari ini, yuk sama-sama kita bergandengan tangan, berlari-lari pada panggilan surgawi. Kalau kita punya kerinduan, pengenlah melayani di sini, pengenlah membantu di sana, ayo datang gitu ya. Kita ada pertemuan pelayan, nanti diundang semuanya, ayo ikut
mulai ikut terlibat, mulai ikut aktif, mulai ikut ambil bagian. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dipakai, menggunakan potensinya itu ya. 2 Korintus 3 ayat 5, karena itu bukanlah karena kita ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa memakai potensi kita, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita. 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita sanggup melakukan segala sesuatunya, sekali lagi itu juga bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan. Tapi itu semua murni karena pekerjaan Allah. Ya, dan kita perlu sepakat aja nih. Yang kita perlukan, kita sepakat aja deh, Tuhan apa sih yang Engkau mau gitu ya. Kayak Pak Gembala sering ngomong ya, ikut Tuhan itu gampang kok, dengar, nurut aja baik-baik. Yang bikin susah itu kan karena kita punya tembok ya. Karena tembok yang kita udah bangun sendiri, akhirnya kita mau nurut itu jadi susah gitu. Hari ini yuk kita mari sama-sama yuk kita hancurkan tembok itu, kita terobos tembok itu supaya kita bisa merdeka melayani Raja di atas segala raja. Amin. Oke, hal yang pertama yang kita sudah belajar bersama adalah kita pergunakan potensi. Amin ya. Mempergunakan potensi sehingga potensi itu bisa maksimal. Hal yang kedua, kita lihat ayatnya di 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Hal yang kedua yang kita perlu lakukan adalah, kalau tadi mempergunakan, yang kedua kita perlu menjaganya, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu jaga ya. Selain kita pergunakan, kita juga perlu jaga. Nah, gimana cara menjaganya? 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci katanya, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, caranya menjaga potensi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah dengan bertekun, Bapak Ibu Saudara ya, bertekun membaca kitab suci dan kita membangun orang lain dan membangun diri kita sendiri juga, mengajar orang lain dan mengajar diri kita sendiri juga. Sehingga dengan begitu kita terus, potensi kita itu terus akhirnya bisa terjaga, Bapak Ibu Saudara ya, bisa terus terjaga. Selain kita gunakan, kita juga menjaga dan melestarikan gitu ya. Kita perlu melestarikannya gitu ya. Segala talenta-talenta yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dalam firman Allah yang hidup, 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara aku belum datang, bacakan dan terangkanlah kitab suci kepada sidang jemaat, beritakanlah firman Allah. Ya, jadi kalau kita mau Bapak Ibu Saudara bisa memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk terus menjaganya. Gimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan terus-menerus membaca kebenaran firman, merenungkan kebenaran firman, mengajar kebenaran firman itu, dan sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman itu, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini bersyukur juga ya, dimulai, puji Tuhan, benar-benar Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun ini, belakangan ini ya semakin luar biasa. New Life kita bisa merasakan bagaimana tuntunan Roh Kudus atas New Life. Kita mulai tahun ini, kita sudah mulai ya baca firman, Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar di sana bahwa jawaban banyak hal yang kita tadinya nggak tahu jawabannya, ternyata firman Tuhan kasih jawaban. Firman Tuhan membukakan gitu ya, memberikan pengertian yang baru kepada setiap kita. Firman Tuhan yang dulu-dulu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang membosankan, sesuatu yang sekedar teori gitu ya. Hari ini kita bisa merasakan firman itu benar-benar membumi dan menjawab segala kebutuhan dan bisa menolong kita. Betul ya? Itu kenapa? Ya puji Tuhan, karena Tuhan menuntun New Life, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita berada di tempat yang tepat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita berada di tempat yang tepat. Sungguh pengurapan Roh Kudus nyata atas tempat ini, atas New Life, atas Bapak Gembala. Kita diberikan arahan, kita semua boleh mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya nggak bayangin ya, kalau mungkin saya nggak dimulai, mungkin saya udah sibuk dengan merasa benar sendiri, merasa udah tahu segala-galanya mungkin gitu ya, merasa udah cukup tahu dan udah nggak ada lagi yang perlu dirubah. Tapi puji Tuhan, di tempat ini kita diingatkan, walaupun kadang nggak enak bagi kedagingan, betul ya. Waktu kita ditegur sama firman ini kan kadang nggak enak, Bapak. Kita masih hidup di dunia, kita masih ngerasanya, aduh, masa iya sih gitu. Aduh, perasaan udah berusaha lakukan yang terbaik deh, masih kurang juga ya gitu ya. Kadang ngerasa, aduh, gimana ya gitu.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi belakangan ini juga saya terus terang Bapak Ibu Saudara benar-benar banyak dihajar ya sama kebenaran firman. Dalam artian dihajar itu dihajar dalam arti yang benar ya, membawa kita untuk ke jalan yang benar, yang mendidik kita, merubah tingkah laku kita, perbuatan kita, pola pikir kita, memurnikan hati kita. Saya juga ngobrol sama Bapak Gembala, wah Pak Gem luar biasa ya, belakangan ini yang kita dibukakan itu kayaknya benar-benar apa ya, memurnikan hati gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa merasa kita udah benar, nggak bisa merasa kita udah baik gitu. Ternyata masih ada hal-hal yang perlu terus ditingkatkan, masih ada hal-hal yang masih terus diperbaiki gitu ya. Tapi itu enggak, maksudnya bukan berarti terus kita sia-sia gitu, enggak gitu ya. Tetapi kan progresif gitu ya, pengenalan akan Allah ini progresif Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita juga terus dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan kan gitu ya. Makanya kenapa begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan nggak langsung blok besokannya RIP kan, nggak langsung rest in peace gitu kan. Tetapi masih ada kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk ngapain kita ada di dunia ini? Ya kita ada di dunia ini untuk memberi buah Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada di dunia ini untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah merasa kita sudah cukup tahu atas segala-galanya. Saya juga terus terang baru aja dibukakan ya dalam ini. Saya pikir selama ini sebel-sebel dikit itu wajar gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang nyebelin gitu, kesel lah gitu. Terus saya pikir ya biasalah, sebel itu kan biasa gitu ya, bukan sesuatu yang gimana-gimana. Tapi ternyata belakangan juga dibukakan Bapak Ibu Saudara, benar-benar bermetanoia ya, Efesus 4 ayat 30-31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya mengajar beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, dan saya ngobrol gitu ya sama beberapa yang mahasiswa gitu. Saya tanya masalahnya apa gitu, masalah apa yang selama ini sering dialami, dan apa sih yang dipikir tentang dirinya sendiri gitu, bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Dan ternyata saya kaget Bapak Ibu Saudara, karena ternyata masalah yang terbesar itu adalah masalah amarah, kebencian, kepahitan. Itu masalah yang banyak sekali ternyata dijumpai dan terjadi, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun. Itu masalah yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tetapi ternyata begitu kita membiarkan kepahitan itu tertanam di dalam batin kita, maka kita akan memiliki masalah ketika kita menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa maksimal ketika kita pahit. Banyak orang yang menarik diri dari pelayanan sederhana, alasannya karena pahit. Banyak orang yang gak mau lagi melayani Tuhan, kenapa? Sederhana, karena pahit. Padahal ketika dia melayani Tuhan, potensi Kristus itu bisa menjadi maksimal di dalam kehidupannya, tetapi dia meninggalkan itu semua. Karena apa? Karena pahit hati. Dan di sini saya bertobat, saya bilang, iya Tuhan ya ampun, saya minta maaf, saya harus bertobat. Dan kita harus memulai kehidupan yang baru kan gitu ya, harus memulai kehidupan yang baru. Yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara ya, kita miliki motivasi hati yang murni, motivasi hati yang tulus, memandang orang dengan penuh kasih, memandang orang dengan penuh cinta ya. Ada cintanya Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi karena ketika kita marah, kita membiarkan kepahitan di dalam hidup kita, yang terjadi adalah kita sedang melukakan Roh Kudus, dan itu adalah dosa. Ya, itu adalah dosa. Jadi jangan kompromi sama dosa gitu ya, jangan kompromi sama dosa. Karena kita pikir kecil-kecil nggak apa-apa lah gitu, kecil-kecil nggak apa-apa, jangan gitu ya, jangan biarkan. Dan waktu kita marah, waktu kita sedang kepahitan, rasanya enak gitu ya, rasanya ya wajar lah gitu, dia dapat perlakuan seperti ini karena dia kan salah gitu. Tapi sebenarnya waktu kita melepaskan pengampunan, kita sedang memerdekakan diri kita sendiri ya, bukan orang lain yang membutuhkan pengampunan, tetapi diri kita sendiri sebenarnya. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita memiliki sikap hati yang benar, kita memiliki sikap hati
yang sesuai dengan kebenaran firman ya Bapak Ibu Saudara, yang sesuai dengan kebenaran firman, maka kita akan bisa maksimal memakai potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita jaga, cara menjaga potensi kita adalah dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan belajar hidup ikut dengan kebenaran firman Tuhan, dengan belajar taat nurut baik-baik dengan kebenaran firman Bapak Ibu Saudara. Apa yang firman katakan yuk belajar nurut, apa yang firman katakan yuk belajar ikut. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, ada harta, ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah Bapak Ibu Saudara. Tetapi harta ini ada dalam bejana tanah liat, karena itu perlu dirawat kan gitu ya. Karena bejananya masih tanah liat, kita masih tinggal di dalam tubuh ya, kita masih tinggal di dalam daging ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kita terus perlu firman untuk memurnikan, untuk membersihkan, untuk terus mengajar kita, menegur kita, membimbing kita supaya kita tetap terus keep on track. Betul ya, kita tetap terus di jalurnya Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7, firman Allah yang hidup. Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh Bapak Ibu Saudara, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Ya, kita perlu merawat. Kenapa perlu dirawat? Karena berada dalam wadah yang rapuh. Tubuh kita ini masih rapuh ya. Kita perlu menyadari bahwa tubuh kita masih rapuh. Jadi memang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita sudah sempurna, betul. Tapi kita masih tinggal di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh. Karena itu kita perlu terus-menerus menjaga potensi kita atau melestarikan potensi Kristus di dalam hidup kita dengan cara terus-menerus belajar dari kebenaran firman. Amin Bapak Ibu Saudara ya, terus-menerus belajar dari kebenaran firman. Sudah 2 hal yang kita pelajari bersama. Yang pertama, menggunakan potensi, itu ya, menggunakan potensi Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita jaga dengan cara belajar firman ya. Dan hal yang ketiga, kita membagikan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pertama kita menggunakan, yang kedua kita menjaga supaya lestari terus dan supaya fresh ya, Roh Kudus terus berbicara sama kita. Karena percuma kita memakai potensi kalau kita kering ya. Kita nggak ada roh Allah atau kita nggak berdasarkan kebenaran firman, itu percuma, akan menjadi hampa pelayanan kita. Kemudian yang ketiga, membagikan potensi Kristus. 1 Timotius 4 ayat 15, kita perlu membagikan Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 4 ayat 15 saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana, manfaatkanlah kecakapan-kecakapan itu, lakukanlah tugas-tugasmu dengan sepenuh hati, supaya setiap orang melihat perkembangan dan kemajuanmu, katanya gitu ya. Jadi manfaatkan, kita disuruh memanfaatkan kecakapan itu, lakukan tugas-tugas kita dengan sepenuh hati kita, supaya setiap orang bisa melihat ada pertumbuhan dalam hidup kita gitu ya. Orang bukan lihat nih, orang kok makin lama makin nyungsep ya. Bukan, tapi orang melihat ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa penting? Karena ketika orang melihat ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita, mereka diberkati dan mereka pun ingin mengalami pertumbuhan hidup, dan mereka memuji Allah karena pertumbuhan hidup yang mereka lihat dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pertumbuhan itu penting. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa menilai Bapak Ibu Saudara. Ya. Gunakan kemampuan ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, dikatakan gunakan kemampuan ini untuk bekerja. Lemparkan diri Anda ke dalam tugas Anda sehingga semua orang dapat melihat peningkatan dan kemajuan Anda, katanya gitu ya. Supaya setiap orang bisa melihat. Potensi hanya bisa dipenuhi jika dibagikan kepada orang lain ya, dan dibagikan kepada orang-orang yang tepat gitu ya. Makanya kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mendorong kita. Makanya kenapa di tempat ini diarahkan, ayo punya anak rohani gitu ya. Jangan cuma potensi yang ada itu kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita diarahkan untuk apa yang dibagikan, betul ya. Mulai perhatikan orang-orang di sekitar kita, mulai pikirkan punya anak rohani gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama membagikan potensi Kristus yang
yang ada di dalam diri kita, ya. Lingkungan yang buruk akan mempengaruhi potensi kita, ya, dan menguras energi kita, bisa menjadi penghalang kita untuk mengaktualisasikan potensi kita, gitu ya. Kalau kita meletakkan benih di dalam lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, dan akhirnya bisa berbuah banyak. Jadi bisa mencapai banyak orang yang bisa menikmati, gitu ya. Nah, di New Life kita punya kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan, untuk membagikan potensi ini. Yuk kita bisa sama-sama mulai melakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada 3 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama. Hal yang pertama dikasihnya menggunakan potensi, ya, potensi Kristus di dalam hidup kita. Hal yang kedua, melestarikan atau menjaga, ya. Yang ketiga, membagikan kepada orang lain, ya. Jadi mulai pikirkan untuk punya anak rohani, Bapak Ibu Saudara, karena anak rohani ini menolong kita juga untuk kita bisa terus bertumbuh. Dan hal yang keempat yaitu mengembangkan potensi ilahi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Kita diminta untuk mengembangkan potensi ilahi ini. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau, gitu ya. Jadi kita diminta untuk mengembangkan potensi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Berhati-hatilah dalam firman Allah yang hidup dikatakan, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Nih, kita mesti hati-hati mulai dari apa yang kita pikirin nih. Kadang-kadang yang kita pikirin gak terlihat, ya, dari orang lain, ya. Orang luar gak tahu, gitu ya. Waktu kita berbuat baru orang luar tahu. Tapi waktu kita berpikir orang luar gak tahu. Cuma firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita berhati-hati dalam segala yang kita lakukan dan juga apa yang kita pikirkan. Meskipun itu belum terkuat, meskipun itu belum terlihat sama orang lain, tetapi pikiran kita ini menentukan bagaimana tindakan kita. Dan karena kita harus mengembangkan potensi kita, maka kita harus berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan. Tetaplah dikatakan di sana mengabdi kepada kebenaran. Pastikan hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman, gitu ya. Tetaplah mengabdi kepada kebenaran, maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Tuhan akan memakai kita dengan lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu kembangkan itu, gitu ya. Yuk kita mari sama-sama berpikir. Kita bertanya sama diri kita, apa sih yang mau kita raih 5-10 tahun ke depan? Apa sih yang mau kita capai dalam 5-10 tahun ke depan? Adakah kita punya gambaran, Bapak Ibu Saudara? Tahukah kita tujuan hidup yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau sebenarnya kita lakukan, gitu ya. Jangan sampai selama ini kita menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Apa itu sumber daya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita? Sumber daya itu bisa berupa waktu, Bapak Ibu Saudara, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa perasaan. Kita bisa loh menyia-nyiakan perasaan, kita habiskan perasaan ini untuk hal-hal yang negatif. Bisa juga berupa, saya merenung ya Bapak Ibu Saudara, ada juga yang kita sia-siakan itu bisa jadi bapak rohani kita. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk ngobrol, untuk bersama-sama membicarakan visi, mendapatkan hatinya, memahami apa yang dirindukan, gitu ya. Mau kemana kita, harusnya apa yang kita harus lakukan hari-hari ini. Itu adalah beberapa hal yang bisa jadi kita sudah memboroskan selama ini. Kita sudah tidak anggap, gitu ya. Termasuk keluarga kita mungkin. Berapa banyak waktu yang kita habiskan bersama-sama dengan berkualitas, gitu ya, dengan keluarga kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Mari kita sama-sama merenungkan, Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan, sudahkah kita mengembangkan potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita memaksimalkan segala yang kita punya, segala resource yang ada pada kita.
segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana, karena itu aku ingin mengingatkan engkau supaya mengobarkan kekuatan dan keberanian yang ada padamu, yang datang ke atasmu pada waktu aku meletakkan tangan di atas kepalamu dan memberkatimu. Ini berbicara tentang otoritas ya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yaitu karunia Allah tidak menghendaki engkau takut akan orang, melainkan supaya engkau bijaksana serta kuat dan mengasihi mereka, serta senang berada bersama-sama dengan mereka. Jika engkau mengobarkan kuasa yang ada di dalam dirimu, engkau tidak pernah akan takut memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan kita, atau memberitahukan kepada mereka bahwa aku adalah temanmu, sekalipun aku dipenjarakan di sini demi Kristus. Engkau akan siap menderita bagi Tuhan bersama dengan aku, karena Ia akan memberikan kepadamu kekuatan dalam penderitaan. Ketika kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengembangkan potensi kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Tidak hanya pada saat kita diberkati, tidak hanya pada saat ketika keadaan kita baik-baik saja, tetapi sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tetap akan kuat, tetap akan berdiri teguh. Sekalipun kita disalah mengerti, sekalipun kita mungkin merasa kita diperlakukan dengan tidak semestinya, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun segala sesuatu yang berjalan seolah-olah di luar dari apa yang kita ingin, kita tetap bisa kuat, Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Kristus. Ya, jadi yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama ya belajar untuk menggunakan potensi kita, menjaga potensi yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, membagikan potensi Kristus yang ada dalam diri kita, dan mengembangkan potensi ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Mari kita miliki pikiran yang terbuka untuk kita mengaktualisasikan potensi kita mengamati, kita mencoba mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, kita belajar apa yang firman katakan, belajar untuk terbuka, memiliki hati yang rendah hati gitu, yang mau dididik, mau diajar. Di sini saya catat ya, tidak ada kekayaan yang lebih hebat daripada pengetahuan, dan tidak ada kemiskinan yang lebih hebat daripada kebodohan. Jadi orang bisa miskin itu karena dia nggak mau belajar kan gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk memberi diri kita untuk terus-menerus diajar, betul ya, terus-menerus diajar. Amsal 4 ayat 5, Amsal 4 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah engkau bijaksana dan kembangkanlah pengertian serta akal budi. Ini penting sekali. Saya baca dalam firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu Saudara. Hendaklah engkau bijaksana dan kembangkanlah pengertian serta akal budi. Ini penting sekali katanya. Berpeganglah pada kebijaksanaan, maka ia akan melindungi engkau. Kasihilah dia, maka ia akan menjaga engkau. Tekad untuk menjadi bijaksana adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaanmu, kembangkanlah akal budi dan pengertian. Jadi memang kita harus mengembangkan apa yang ada pada kita. Jangan merasa cukup puas dengan apa yang hari ini kita sudah alami. Jangan merasa kita sudah benar, kita sudah tahu segala-galanya. Yuk belajar kita memberi diri, memiliki hati yang lembut ya, karena dalam roh kita ada roh yang lembut, ada hati yang lembut, ada hati yang baru di dalam batin kita. Tuhan sudah menjauhkan roh yang keras ya dari dalam diri kita. Jadi kita adalah orang-orang yang mudah dibimbing, mudah dibentuk, mudah diarahkan. Kita adalah orang-orang yang mudah untuk dengar dan nurut baik-baik. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus belajar bersahabat dengan yang namanya perubahan ya. Belajar bersahabat. Roh Kudus ini
dinamis Bapak Ibu Saudara. Dia bisa membawa kita, membukakan kepada kita hal-hal yang baru yang kita tadinya belum pahami gitu ya. Jadi jangan merasa kalau ini dibukakan terus jadi gengsi atau gimana, enggak ya. Jadi bersyukur kita punya Roh Kudus yang selalu up to date, yang selalu membukakan kepada kita, menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran yang baru dan luar biasa. Jadi belajar terbiasa dengan perubahan, belajar terbiasa. Oh, kalau dibukakan, terima kasih Tuhan, aku bertobat, aku mau memulai kehidupan yang baru lagi. Belajar ketika dibukakan, oh terima kasih Tuhan, aku bertobat, aku mohon ampun atas yang lalu, dan aku percaya hari ini Engkau memberikan kekuatan yang baru kepadaku untuk aku melangkah di jalan-jalan kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang kita bisa pelajari bersama. Yang pastinya, hal yang pertama, menggunakan. Yang kedua, melestarikan atau menjaga. Yang ketiga, membagikan. Dan yang keempat, mengembangkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sadar atau tidak bahwa New Life ini memang step by step. Jadi waktu dari awal kita melayani lewat curhat gitu ya, kita jadi MC, ada Pak Bagus, ada Pak Funi, ada Yeni dan sebagainya. Kemudian kita mulai masuk dalam pengembalaan. Ketika mulai masuk pengembalaan, kita mulai melayani satu sama lain. Lalu lebih dekat lagi, bukan hanya kita melayani, tapi kita menjadi bapak rohani bagi orang lain, orang yang kita layani. Lebih meningkat lagi, New Life nanti mulai menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Mulai dari bagi sembako, tapi kita bukan hanya akan bagi sembako, kita akan juga bagi kebenaran yang Tuhan bukakan atas kita. Nanti akan meningkat lagi menjadi berkat bagi kota ini, bagi pengusaha-pengusaha. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi saudara yang jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik dan panggilan Tuhan. Karena di sana ada kekayaan rohani yang luar biasa. Saudara yang jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Jadi kita saling melengkapi. Dan ketika saya merenungkan bahwa panggilan Tuhan atas manusia untuk berkuasa, itu hanya bisa terjadi ketika kita bersinergi. Kita menjadi satu arah, satu tujuan, satu value, Bapak Ibu. Makanya kita akan terus bergerak. Saya percaya di tahun depan New Life akan memberkati banyak gereja-gereja. Dan untuk menjadi berkat ini, saudara, Tuhan bersihkan hati kita terlebih dahulu. Makanya kalau saudara lihat bulan-bulan ini, itu sebenarnya Tuhan sedang membersihkan hati kita. Waktu hati kita dibersihkan, Yohanes 15 ayat yang ketiga, saudara, dibersihkan oleh firman, maka kita siap berbuah. Alkitab bilang, dalam terjemahan lain, kita siap berbuah. Dan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja di tahun depan, saudara, kita terus di-upgrade. Saya pribadi merasa bahwa Tuhan banyak sekali bicara akhir-akhir ini dan harus meningkatkan kapasitas, upgrade dan sebagainya. Dan konsep modulnya sudah ada dalam pikiran saya sebenarnya. Sudah rasanya ingin berlari. Cuman di satu sisi saya juga bertanya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang kita bisa bersama-sama. Saya rindu ke depan, sudah tahun depan kita punya satu modul yang memang benar-benar besar pada Kristus. Kita akan memperlengkapi gereja-gereja secara khusus hamba-hamba Tuhan. Kita mulai dari para pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan inilah nanti akan menyampaikan kebenaran itu ke bawah. Kita melengkapi hamba-hamba Tuhan, bagaimana cara mereka melayani, cara mereka mengkonseling, cara mereka mengcoaching, cara mereka punya spiritual question yang bagus, emotional question yang bagus, expressive question yang bagus. Saya bilang begini, sebelum itu kita bagikan, kita dulu yang digempur kan. Makanya ada struggle sword. Nah, supaya kita ini benar-benar siap, termasuk diri saya. Makanya saya katakan bahwa tema yang disampaikan 2 bulan terakhir ini makanan keras bukan hanya bagi saudara, bagi saya juga secara khusus. Makanya saya banyak sekali mengalami perubahan paradigma, mengalami pertobatan setiap hari. Setiap hari misalkan, saya juga baru sadar bahwa melukakan Roh Kudus, dosa sakit hati, marah, kemudian bersungut-sungut, itu adalah dosa. Itu bukan sekedar problem emosional. Dan bagaimana mengatasi ini jelas kuasa darah Kristus. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Makanya saudara, saya rindu untuk kita bersama-sama seberapa kita yang ada. Nanti sore ada ibadah online lagi.
Saya rindu kita masing-masing bisa menatap visi ini dan kita bersama-sama upgrade diri, belajar firman, bagaimana Yesus melayani dan sebagainya. Prinsip-prinsipnya luar biasa, banyak sampai hari ini, sampai detik ini, dimanapun saya masih terus belajar. Wah, ada sesuatu yang luar biasa ini yang Tuhan persiapkan atas kita. Saya tahu bahwa suruh bekerja dan sebagainya, nggak apa-apa, kita saling melengkapi. Saya nggak perlu jadi seperti Pak Funi, saya nggak perlu jadi seperti Pak Bagus, karena kita punya paling masing-masing. Dan kita bisa saling melengkapi satu sama yang lain dan sebagainya. Jadi lebih seringlah kita ngopi bersama-sama supaya apa yang Tuhan tahu ini bisa tersampaikan dengan baik. Waktu saudara menangkap ini, saudara ini powerful. Saya ingin misalkan nanti kita ada gereja yang membutuhkan atau ada perusahaan yang membutuhkan, kita datang dalam sebuah tim. Ada tim multimedianya yang mempersiapkan musiknya dan sebagainya. Ada narasumbernya, kemudian ada tim konselornya yang akan membantu memperlengkapi dari orang-orang yang hadir dan sebagainya. Dan itu bukan hanya untuk gereja, tapi untuk perusahaan. Memang selama ini kita sudah dipakai Tuhan juga dalam ini. Seperti kita beberapa tahun, nggak tahu tahun ini apakah BCA akan menghubungi kita lagi untuk memperlengkapi. Cuma itu masih sangat minim dan masih sangat terbatas karena hanya 1-2 orang dan kita belum tersusun konsepnya. Dan sekarang sudah mulai ada ini, mulai jelas ini, semakin lama semakin jelas. Dan saya percaya New Life akan menjadi berkat bagi Batam, bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Itu melalui proses. Percayalah ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sedang bukakan dan kita perlu duduk bersama merancang. Kalau saudara memang tergerak dalam hal ini, saudara bisa, kita perlu sering kumpul bersama, membicarakan. Saya akan berikan kepada saudara apa yang sudah saya pelajari dengan lebih cepat lagi, saudara tinggal terima ya. Kalau saya masih mencari, cuma cari, mau ikut pelatihan ini, mau ikut certified ini, dan sebagainya. Tapi kalau saudara tinggal terima dari pilihan yang sudah ada, tinggal terima. Tunggu, ayo kembangkan di sini, ini tekniknya begini. Wah, itu powerful banget sebenarnya. Oke, jadi mari kita mengembangkan potensi kita maksimal dalam Tuhan.